Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi Febriani dengan NIM 105241105. Saya merupakan kelompok 1 dari kelas 12 Tata Tulis Karya Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu tentang tata tulis karya ilmiah kelompok saya yang berjudul Analisis Tingkat Kebisingan Kawasan Braga dan Dampaknya Terhadap Kenyamanan Wisatawan. Adapun poin yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Metode penelitian, 5. Dasar teori, 6. Pembahasan, serta yang ketujuh kesimpulan dan syarat. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kawasan Braga dikenal sebagai daerah komersial, sehingga mendorong ekonomi lokal. Namun, di sisi lain dapat berpotensi meningkatkan kebisingan yang sangat signifikan. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, batas maksimal kebisingan yang berada di ruang terbuka yaitu sebesar 70 dBA. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rizky Astria pada tahun 2019, sekitar 30% pengunjung masih merasa kurang nyaman dengan kebisingan ini. Kebisingan tersebut dapat ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, oleh suara musik para pedagang, kemudian aktivitas lainnya. Rumusan masalah. Adapun dua masalah yang menjadi topik utama pada tata tulis karya ilmiah ini, yaitu 1. Apakah kebisingan di kawasan Braga mengganggu kenyamanan dan kesehatan wisatawan? Yang kedua, bagaimana cara mengurangi tingkat kebisingan di kawasan Braga? Kemudian tujuan penelitian. Adapun dua tujuan penelitian yang digunakan pada tata tulis karya ilmiah ini, yaitu 1. Mengetahui dampak kebisingan kawasan Braga bagi kenyamanan dan kesehatan wisatawan. Yang kedua, menemukan cara mengurangi tingkat kebisingan di kawasan Braga. Selanjutnya ada landasan teori. Ada 4 landasan teori yang terdapat pada tata tulis karya ilmiah ini. Yang pertama, pengertian tentang kebisingan. Kebisingan merupakan bentuk bunyi yang keberadaannya tidak dikehendaki karena muncul pada waktu atau tempat yang tidak sesuai, menurut Kalengkong dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian, yang kedua, pengertian tentang soundscape. Soundscape adalah akustik yang terbentuk oleh kombinasi suara manusia dan elemen akustik lainnya dalam suatu ruang atau tempat, menurut Schaeffer tahun 1977. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan. Sound level meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suara bising mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugasnya, menurut Afrianti pada tahun 2022. Yang keempat, pengertian tentang proporsi dan skala kota. Menurut Shirvani tahun 1985, proporsi dan skala merupakan elemen fundamental dalam desain kota karena keduanya berkontribusi pada keteraturan visual dan kenyamanan ruang publik. Metode penelitian. Adapun metode yang digunakan pada tata tulis karya ilmiah ini, yaitu 1. Metode kualitatif, yaitu dengan cara pendekatan terhadap sifat dari individu para wisatawan di kawasan Braga. Yang kedua, metode deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik dari variabel yang dikaji yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung pada saat ini. Yang kedua, ada teknik pengolahan data. Ada 3 teknik yang digunakan untuk mengolah data pada tata tulis ini. Yang pertama, studi pustaka, yaitu mencari teori-teori, pengertian, serta dari penelitian sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan tata tulis karya ilmiah ini. Yang kedua, pembuatan kuesioner. Hal ini bertujuan untuk menentukan dan membandingkan dari para individu yang merasa kurang nyaman dan para individu yang tidak terganggu karena kebisingan yang terjadi pada saat di Braga. Yang ketiga, ada observasi. Penulis melakukan observasi langsung ke kawasan Braga untuk mengetahui, mencatat, dan mengukur tingkat kebisingan yang berada di kawasan Braga. Kemudian kita masuk ke pembahasan.
Pada analisis data, ada data pertama, yaitu pengukuran tingkat kebisingan dan pengaruhnya terhadap kenyamanan wisatawan di kawasan Braga. Pada grafik ini ditunjukkan dari skala 1 sampai skala 5, dengan skala 1 merupakan pengunjung tidak terganggu karena adanya kebisingan, dan pada skala 5, pengunjung sangat terganggu karena adanya kebisingan. Pada grafik ini, terdapat nomor 3 merupakan tingkat tertinggi, yaitu para wisatawan merasa cukup terganggu karena kebisingan ini. Yang kedua, ada pengaruh waktu pengukuran terhadap tingkat kebisingan. Sebesar 34% kebisingan terjadi pada sore hari, kemudian sebesar 32% kebisingan terjadi pada malam hari. Ditunjukkan pada grafik 3.3, waktu kunjungan dengan tingkat kebisingan tinggi. Kemudian data ketiga, yaitu pengukuran tingkat kebisingan di kawasan Braga. Ada dua grafik yang menunjukkan tentang kebisingan di kawasan Braga. Pada gambar 3.1, tingkat kebisingan pada pukul 12:55 di siang hari di Jalan Braga terukur pada suatu aplikasi di sebuah telepon genggam, yaitu sebesar 79,6 dB. Hal ini menunjukkan bahwa ini melebihi dari tingkat kebisingan yang telah dijelaskan pada latar belakang di awal tadi. Kemudian pada gambar 3.2, tingkat kebisingan pada pukul 16:33 di sore hari di Jalan Braga terukur melonjak tinggi, yaitu pada angka 88,6 dB, yaitu dapat ditunjukkan pada observasi langsung yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, yaitu pada siang hari kawasan Braga terpantau cukup ramai oleh wisatawan. Akan tetapi pada sore hari para wisatawan mulai banyak berdatangan, kemudian bertabrakan dengan jam-jam para orang yang bekerja pulang dari kantor, kemudian melewati daerah tersebut sehingga menyebabkan kemacetan yang menimbulkan kebisingan dengan lonjakan seperti ditunjukkan pada gambar 3.2. Kemudian data keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kebisingan. Adapun faktor yang mempengaruhi kebisingan, yaitu suara kendaraan bermotor yang diisi oleh 31 responden merasa setuju karena suara kendaraan bermotor dapat menimbulkan kebisingan di kawasan Braga. Kemudian ada keramaian pengunjung yang diisi oleh 23 responden. Kemudian ada faktor-faktor lain yaitu musik jalanan, pengeras suara dari pedagang, suara konstruksi, ataupun faktor lainnya. Kemudian data kelima yaitu dampak kebisingan terhadap kesehatan wisatawan. Sebanyak 20% responden merasa lelah atau stres karena kebisingan yang ditimbulkan di kawasan Braga. Kemudian ada 22 responden merasa tidak merasakan gejala apapun karena kebisingan ini. Terlihat pada grafik 3.5, dampak kebisingan bagi kesehatan wisatawan. Kemudian ini merupakan tambahan dari opsi yang telah ada di kuesioner, yaitu grafik 3.6 menunjukkan responden menghindari tempat tertentu di kawasan Braga. Sebanyak 30% merasa bahwa responden mungkin akan menjauhi tempat tersebut. Kemudian yang paling tinggi yaitu di angka 34% yang merasa setuju bahwa mereka akan menghindari tempat-tempat tertentu yang merasa kebisingannya lebih tinggi daripada tempat-tempat lainnya. Kemudian grafik 3.7 menunjukkan tingkat diperlukannya pengaturan kebisingan di kawasan Braga. Sebesar 54% para responden merasa setuju bahwa perlu adanya pengaturan tingkat kebisingan di kawasan ini. Oleh karena itu, ini sangat mendukung dari apa yang telah kami buat tentang tata tulis karya ilmiah ini dan memperkuat pendapat-pendapat yang telah ada di dalam tata tulis karya ilmiah ini. Kemudian kesimpulan, wisatawan Braga cukup terganggu dengan kebisingan yang dapat menyebabkan mudah lelah pada wisatawan tersebut. Namun, tidak sedikit pengunjung yang tidak merasakan gejala apapun pada kesehatan tubuh mereka. Kemudian, tingkat kebisingan lebih tinggi pada sore hari daripada siang hari. Kemudian, sesuai dengan hasil pembagian angket dan observasi secara langsung, kebisingan berasal dari kendaraan bermotor, mobil, dan keramaian pengunjung. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.